السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام ووفقنا لاتباع شريعة نبيه خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين وتثار المتقين وغشية الله في وفيكم أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali perjumpaan kita di hari yang penuh barakah di rumah Allah yang mulia ini, mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat, rahmat, inayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan di dunia ini kita termasuk umat yang taat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dengan satu doa dan harapan besar kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berpesan kepada pribadi khatib secara khusus dan juga kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah secara umum. Marilah kita tingkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wa ijtinabul nawahi. Kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita ini, hidup kita di dunia menjadi semakin baik dan benar di sisi Allah. Dan mudah-mudahan ketakwaan inilah akan menghantarkan kita menghadap Allah dalam kondisi radiyah dan maradiyah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema tentang bagaimana kita mengimplementasikan makna dan spirit Idul Fitri dalam kehidupan kita selanjutnya. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Jumat pertama di bulan Syawal. Dan hari ini kita umat Islam masih dalam suasana euforia Lebaran Idul Fitri 1443. Setidaknya ada dua kelompok umat Islam di dalam merayakan kegembiraan berlebaran Idul Fitri. Yang pertama ada kelompok atau sebagian kita yang merayakan Idul Fitri dengan gembira, tapi kegembiraan yang tidak pada makna sejatinya. Ada sebagian kita merasa bergembira saat Idul Fitri karena seakan-akan telah lepas dari rutinitas yang menjemukan selama bulan suci Ramadan. Menjemukan karena rutinitas yang dianggap melelahkan, apalagi ibadah puasa yang dipandang sebagai ritual yang menghalangi banyak hal dari segala keinginan-keinginan kita. Ada sebagian yang merasa terbelenggu dengan Ramadan karena tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan selera dan kehendaknya. Begitu Ramadan berakhir, dia bergembira seakan lepas dan bebas dari ikatan dan tekanan bulan suci Ramadan. Yang kedua, sebagian kita merayakan Idul Fitri dengan kegembiraan karena diilhami oleh spirit dan makna yang sejati dari Idul Fitri itu sendiri. Kita bergembira karena merasa telah melampaui ujian
Ramadan, di mana kita sadari bahwa Ramadan adalah momentum pembimbingan dan pembinaan jiwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kesolehan pribadi kita di hadapan Allah. Bergembira karena kita berharap segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Disitulah kemudian ada ungkapan minal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dari seluruh amalan perbuatan yang kita lakukan dalam konteks ibadah kepada Allah selama bulan suci Ramadan. Sebagian makna Idul Fitri dengan kegembiraan karena berharap betul bahwa selesainya bulan Ramadan dan dengan datangnya bulan Syawal ditandai dengan Idul Fitri, kita akan kembali mendapatkan kesucian karena besar harapan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian terucap dalam lisan kita, minal a'idin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian salah memaknai Idul Fitri karena terjebak pada euforia kegembiraan yang tidak berlandaskan pada hakikatnya Idul Fitri. Menganggap berakhirnya Ramadan adalah berakhirnya dari ritual atau kegiatan yang menunjukkan bahwa kita akan kembali normal kepada seperti sebelum-sebelumnya. Padahal Idul Fitri sesungguhnya bukan akhir dari segalanya. Idul Fitri justru awal fase bagaimana kita memaknai Ramadan sebagai bulan pembinaan. Apakah kita akan melanjutkan spirit Ramadan sejak bulan Idul Fitri ini sampai bulan-bulan berikutnya, atau kita kembali kepada sebelum kita memasuki Ramadan? Adalah Syekh Nawawi Al-Bandani Al-Jari dalam kitabnya Nihayatul Zain fi Irsyadil Muqtadin mengingatkan kepada kita bahwa salah satu yang dianjurkan untuk kita umat Islam, umat baginda Rasulullah SAW, adalah bagaimana kita menjaga konsistensi istiqamah dari segala amal kebajikan dan ibadah selama bulan Ramadan untuk tetap kita lestarikan meskipun Ramadan telah berakhir. Kita lanjutkan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Ini artinya bahwa meskipun Ramadan berakhir, produktivitas kita dalam melakukan ibadah amal kebaikan harus tetap kita jaga dan kita tingkatkan. Apalagi hari ini masuki bulan Syawal, di mana Syawal maknanya syala, di mana irtafa'a, meningkatkan. Ketika kita sudah bagus melaksanakan amal ibadah, kebajikan bagian wajib dan sunnah di bulan Ramadan, berarti dengan makna Syawal saatnya kita meningkatkan dari apa yang belum baik pada bulan Ramadan. Minimal kita jaga kebajikan itu tidak surut seperti sebelum Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita berharap bahwa kita ini termasuk golongan yang mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita, lantas kita berdoa dengan a'idina wal faizin. Dengan demikian lantas apa pertanyaan yang harus kita jawab ke depan? Bisakah kita mampu menjaga konsistensi kita di dalam berbuat kebajikan? Bisakah kita menjaga kesucian kita setelah kita rayakan? Atau kita cukup berhenti berfitrah hanya pada bulan Idul Fitri atau bulan Syawal? Lantas kembali kemudian kita beraktivitas dan memenuhi diri kita dengan modal dan salah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak mari kita kembali merenungi dan memaknai apa sebenarnya Idul Fitri. Kata fitrah setidaknya bisa dimaknai dari dua pemahaman atau dua aspek. Pertama, fitratul khalqi, fitrah penciptaan kita. Adalah baginda Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi. Setiap manusia yang terlahir dalam kondisi fitrah,
Fitrah yang pertama dimaknai kesucian, bahwa ketika kita terlahir suci tanpa noda dan dosa. Artinya apa? Sejatinya kita awal mulanya adalah makhluk yang suci. Karena dulu semula sebelum kita di dunia kita ada di alam al-jabarut, alam yang paling dekat dengan Allah. Dan ruh kita disebut ar-ruh al-qudsi, ruh yang suci. Makanya kita dekat dengan Allah. Karena Allah dat yang maha suci, tak ada satupun makhluk yang bisa dekat dengan Allah kecuali dia juga dalam kondisi suci. Itulah kita awal mula fitrah suci. Tetapi ketika melalui beberapa fase kita dipindahkan oleh Allah, turun dari alam jabar ke alam malakut, ke alam malakut, dari alam malakut diturunkan ke alam nasuk, dari alam nasuk diturunkan kembali ke alam malakut, dan terakhir kita dipindahkan ke alam mulk atau ke alam dunia ini. Disinilah baru kita berhubungan dengan salah dan dosa. Kenapa? Karena di alam inilah ruh kita dibungkus dengan jasad, dan di dalam jasad ini Allah titipkan nafsu, dan dari nafsu itulah muncul keinginan, hasrat dan kemauan-kemauan yang begitu banyak dan beragam. Dan kita tahu bahwa salah satu di antara karakteristik nafsu adalah kecenderungan menjerumuskan kita pada kemungkaran dan kesalahan. Itulah yang disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu. Pantas kemudian ketika di dunia, ketika di alam dunia ini, ketika roh kita terbungkus dengan jasad ini, kita mulai melakukan tindakan dan perbuatan yang bersinggungan dengan salah dan dosa. Bayangkan dari tahun berapa, sejak kapan kita di dunia terlahir dalam kondisi suci, tapi seiring dengan perkembangan waktu semakin kita berumur, semakin banyak kemauan dan keinginan, apalagi dibungkus dengan dorongan hawa dan nafsu syahwat. Disitulah kita menjadi banyak dosa. Artinya bahwa berlebaran Idul Fitri di bulan Syawal ini, kita ingin mengembalikan jati diri kita yang suci dari dosa dan salah kita. Bukan hanya bergembira karena lepas Ramadan, tapi bergembira karena kita dikembalikan pada jati diri kita yang semula. Berawal dari kesucian, berjalan dengan bingkai kesucian, dan kelak kita akan mengakhiri hidup kita juga berbalut kesucian. Karena hanya jiwa yang suci yang kelak akan dipanggil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan, taruhlah kita berharap kesucian itu kembali pada diri kita. Tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa kesucian kita ini harus bersifat total dan menyeluruh. Bukan hanya kita suci dalam arti bersih dari dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus suci dan bersih dari dosa-dosa kita terkait dengan hubungan muamalah kita dengan sesama makhluk Allah, sama manusia. Kalau hati berharap kembali suci, berharap mendapatkan fitrah dari serangkaian ibadah kita kepada Allah, itu belum cukup. Artinya, sesungguhnya meskipun kita berada di hari raya Idul Fitri, belum tentu kita suci kembali atau kembali suci sebagaimana kita terlahir ke dunia. Kalau kita baru mensucikan diri kita atas dosa-dosa kepada Allah dan masih menyisakan dosa-dosa kita kepada sesama makhluk Allah. Bila sampai detik ini, jam ini, hari ini, kita masih menyimpan tanggungan dosa kepada sesama makhluk Allah, meskipun kita sudah bertobat atas dosa diri kita kepada Allah, maka kita belum kembali suci di hadapan Allah secara mutlak dan total. Bisa jadi kesalahan kita kepada sesama manusia inilah yang akan menghalangi kesucian kita untuk sesuai dengan hari raya Idul Fitri ini. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kenapa di setiap kali Idul Fitri ada momentum halal bihalal sebagai tradisi warisan ulama Nusantara? Ini diilhami dari spirit dan makna Idul Fitri bahwa kita harus bersih dan suci secara total, bersih di hadapan Allah,
juga bersih terhadap sesama manusia. Dalam sebuah riwayat Al-Qar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau katakan an ashabul Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu idza iltaqa ba'duhum bi ba'din yawm al-'id qalu taqabbala Allahu minna wa minkum. Dulu para sahabat Nabi, kata Imam Ahmad, jika mereka bertemu satu sama lain pada hari raya Idul Fitri, mereka saling berucap taqabbala Allahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal kebajikan ibadah kita dan kalian semuanya, dengan satu harapan minal a'idina wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali suci dan beruntung atas amal ibadah kita. Inilah spiritual makna yang kemudian diadopsi di negeri Nusantara ini dengan tradisi halal bihalal. Kenapa perlunya halal bihalal? Karena ingin berjumpa dengan sama yang lain, untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita terhadap semua makhluk. Itulah yang disebut dengan kesucian secara sempurna. Bagaimana kita menetralkan dosa kita kepada Allah, dan bagaimana cara kita membersihkan tanggungan dosa kepada sesama hamba Allah melalui ajaran silaturahim, saling maaf memaafkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, ini menegaskan kembali bahwa Idul Fitri ini mengingatkan kita agar memperbaiki pola hubungan secara seimbang dan serasi, bukan hanya kepada Allah tetapi kepada semua makhluk Allah. Ada banyak di antara kita bercita-cita menjadi pribadi yang salah. Dia tekun beribadah, dia berbuat amal ibadah kepada Allah yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia lakukan, tetapi buruk muamalahnya terhadap sesama manusia. Tidak cukup menjadi pribadi yang salah di hadapan Allah, karena itu sifatnya individual. Tapi kita perlu menjadi saleh pula secara sosial. Dan itu kita bangun dalam konteks muamalah kita, berinteraksi kita dengan sama manusia. Apalagi jika kita ukur bahwa hampir nyaris waktu yang Allah berikan kepada kita lebih banyak kita gunakan porsinya untuk berhubungan muamalah dengan manusia dibandingkan dengan Allah. Oleh karena itu sekali lagi, beridul fitri, mensucikan diri kita kepada Allah belum cukup, tetapi juga kepada sesama manusia. Disitulah esensi dari fitrah. Fitrah di hadapan Allah, fitrah di hadapan manusia. Hadirin sedang jumpa yang dimuliakan Allah. Dalam surah Al-Imran, Allah sudah ingatkan kembali kepada kita tentang betapa kita harus menjadi pribadi yang utuh. Duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita ini manusia, mereka manusia akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika berpegang teguh kepada ikatan dan janji suci kepada Allah, dan juga memegang teguh komitmen untuk berhubungan muamalah dengan sama manusia. Itulah yang dikenal dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Idul Fitri memberikan arti, mari kita luruskan kembali agar berada di jalan yang baik dan benar. Dalam pola hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan pola hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Besar doa dan harapan kita, mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, yang pertama kita termasuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan betul bahwa kita ini layak masuk dalam golongan orang-orang yang kembali pada sucian kita, pada kesucian baik secara fitrah maupun secara agama. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah akan terus melanjutkan ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun sunnah, dan istiqamah dalam menghadapi segala ujian dunia ini, agar kita tetap menjaga fitrah kita, kesucian kita, tak mudah tergoda oleh syaitan, tak mudah terjerumus oleh godaan hawa nafsu kita yang seringkali menjauhkan kita dari nilai fitrah, dari nilai-nilai kebenaran. Semakin dekat dengan fitrah, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak dosa, semakin jauh dari fitrah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk waktu-waktu yang akan datang setelah Ramadan, mulai dari Idul Fitri ini sampai
bulan-bulan berikutnya dan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من بعد. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله واعلموا أن الله بدأ بنفسه وكلا بملائكته تسبحات بقدسه وثلث بالعالمين جنه وإنسه. وقال تعالى قال كريما وعظيما له وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله الراشدين سادتنا بريدة على أصحابنا وبارك الصحابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين وعلينا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويرحم الحاجات ويرفع الدرجات ويرفع الناس إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمؤمنين ودمر أعداءك الدين وأعبد برحمتك يا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.